Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, untuk mengawali setiap aktivitas kita, pekerjaan kita, dan hari-hari kita, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk bersekutu dengan Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Karena itu, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam kitab Yehezkiel ayat 34 sampai dengan ayat yang ke-16. Demikianlah yang dikatakan. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai umat Allah dan juga kita mengenal umat Israel sebagai pilihan Allah, sebagai umat itu sendiri, di mana digambarkan setiap orang percaya dan umat Allah itu seperti domba. Domba yang digembalakan oleh pribadi yang Allah percayakan untuk mengarahkan setiap domba-domba itu. Maka Tuhanlah gembala yang sesungguhnya, gembala yang benar yang mengarahkan setiap kehidupan umat manusia. Seorang gembala itu akan menyerahkan hidupnya. Dia akan mengembalakan domba-dombanya. Dia tidak menginginkan domba-domba itu di dalam ancaman binatang buas, maka dia akan memberikan perlindungan. Maka disinilah gambaran itu, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, bahwa Allah kita adalah Allah yang selalu setia menjaga kita, selalu setia menyertai kita. Bahkan Tuhan tidak pernah lengah, tidak pernah lelah untuk terus-menerus memperhatikan setiap kehidupan umat dan orang-orang percaya itu. Karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, lihatlah kehidupan kita. Bagaimana Allah menyertai kehidupan kita dari awal kita terlahir sampai dengan saat ini. Tuhan tidak pernah berhenti memberikan kepada kita berkat anugerah kasih setianya. Karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, apa yang mau kita lihat dari firman Tuhan ini? Di mana bangsa Israel yang berada di dalam pembuangan melihat kejadian dan peristiwa yang di luar pikiran mereka. Mereka menganggap bahwa mereka adalah umat Allah, maka tidak mungkin jatuh kepada pembuangan itu. Mereka akhirnya melihat kebobrokan iman mereka, dan akhirnya itulah yang dinyatakan oleh Allah. Runtuhnya kebanggaan Israel, runtuhnya bait Allah, terbuangnya bangsa itu, dan akhirnya di tengah-tengah pembuangan itu mereka mulai menyesali. Mereka mulai mengatakan, kami ini tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Maka disinilah mereka menyesali. Mereka seakan-akan tidak punya pengharapan, mereka tidak punya jalan kembali pulang. Dan ketika mereka pulang pun, mereka harus melihat begitu pedih dan sakitnya ketika mereka kembali, apa yang mereka banggakan itu sudah menjadi puing-puing. Dan tidak ada lagi yang mereka elu-elukan selama ini. Dan disinilah, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, siapapun kita, dan apapun sekarang profesi kita, Tuhan mau berkata, kita ini adalah orang-orang yang sudah ditebus. Maka lihatlah, di dalam kehidupan kita, terkadang kita adalah orang-orang yang tersesat, orang-orang yang hilang, orang-orang yang terluka, orang yang sakit. Kita merasa bahwa Tuhan itu seakan-akan menjauh dari kita. Maka firman Tuhan mau mengatakan kepada kita, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Inilah pernyataan Tuhan bagi kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita.
Meskipun kita akan menghadapi begitu banyaknya persoalan, tantangan, maka Tuhan akan memberikan kepada kita sukacita, penyertaan, dan inilah yang diberikan kepada kita. Bukan berarti kita bebas dari tantangan, tetapi tantangan itu akan menempah kita untuk mengingat ada Tuhan yang menyertai kita. Mungkin kita sering merasa kita ini sudah tidak tahan lagi, bahkan kita disilaukan dengan begitu banyaknya tawaran-tawaran dunia, akhirnya kita hilang, tersesat, kita menjauh dari Tuhan, maka Tuhan kembali mencari kita dan menemukan kita dan membawa kita pulang kembali kepadanya. Begitu juga banyak orang yang menolak kita, banyak orang yang tidak peduli kepada kita. Jangan rendah atau jangan menjadi orang yang tidak punya pengharapan. Tetapi disinilah Tuhan mau membalut setiap luka-luka kita. Karena Tuhan mau meneguhkan kita. Dan apapun yang menjadi pergumulan kita hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, datanglah kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang selalu setia menyertai kehidupan kita. Setia dalam membantu, menolong kita. Karena disinilah Tuhan mau menyatakan, Dialah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kehidupan kita. Kemanapun kita melangkah, kemanapun kita menjalani setiap kehidupan, ingatlah Tuhan ada beserta kita sekalian. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan kasih setiamu yang mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang selalu peduli, yang selalu memperhatikan kami di segala kehidupan kami, baik itu kehidupan keluarga kami, rumah tangga kami, anak-anak kami, pekerjaan kami. Engkau adalah Allah yang selalu memberikan anugerah dan berkat-Mu. Biarlah itu semua Tuhan kami lakukan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Berkatilah ya Tuhan orang-orang percaya yang sakit, Engkau berikan kesembuhan. Yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.